Bab 72. Ayumi dan Andre sekarang sudah berada di dalam kamarnya, setelah sempat berbincang ringan dengan keluarganya dan juga mengajak main dan mereka akhirnya masuk ke dalam kamar karena ingin bersih-bersih diri. Ayumi tengah duduk termenung di pinggir ranjang dengan menghadap jendela. Wanita itu terus memikirkan keluarga Wirawan yang membencinya. Apalagi ancaman Adiguna sedikit mengganggu pikirannya saat ini. Bukannya takut dengan ancaman itu, hanya saja wanita itu memikirkan anaknya, takutnya mereka akan mencelakakan sang anak yang tidak mengetahui apa-apa. Hembusan nafas berkali-kali keluar dari mulut Ayumi, mencoba mengabaikan ancaman itu tapi tetap saja terus datang kembali ke pikirannya. Tentu sebagai seorang ibu akan sangat khawatir terhadap sang anak. Andre yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya segera menghampiri sang istri yang masing saja termenung. Andre membenamkan dagunya pada pundak sang istri, hal itu sangat membuatnya nyaman sekali. Pria itu memejamkan mata sesaat kemudian membukanya lagi. "Ada apa sayang? Kenapa melamun di depan jendela seperti ini? Apa kamu memikirkan keluarga Wirawan?" tanya Andre bertubi-tubi, apalagi melihat sang istri yang terus terdiam tanpa banyak kata. "Aku hanya heran saja Mas, mereka sangat membenciku padahal aku tidak mengenal mereka sama sekali," jawab Ayumi mulai menumpahkan kegusarannya. Keluarga Wirawan seakan memiliki dendam kepadanya, terutama Amanda sangat membencinya dan anaknya. "Dia hanya iri dengan kamu sayang. Orang tua Amanda sempat menjodohkan aku dengan anaknya dulu tapi aku langsung menolaknya secara langsung karena tidak menyukai wanita itu. Aku juga sempat menyelidikinya, ternyata dia sangat bebas di luar sana. Kamu mengerti kan maksud aku?" tanya Andre yang diangguki oleh istrinya. "Kenapa Mas Andre tidak menyukainya? Dia cantik loh dan juga seksi, bukan apa?" Ayumi bertanya hal itu sebab kebanyakan pria menyukai wanita modelan Amanda, seperti halnya mantan suaminya dulu rela menceraikannya demi sang kekasih yang terlihat modis dibandingkan dirinya. Andre langsung memutar istrinya dengan lembut dan membelai pipinya. "Aku tidak menyukai wanita seperti itu sayang, wanita yang aku suka seperti kamu. Apa adanya," jawab Andre mengecup pipi dan kening sang istri. Setelah bercerai dengan Clara, Andre seakan tersadar jika wanita yang modelan seperti Amanda dan Clara tidak mengedepankan yang namanya kesetiaan. Mereka seakan tidak cukup dengan satu pria saja, dan kerjanya hanya bisa menghamburkan uang. Bukannya Andre pelit, hanya dulu Clara selalu berbelanja barang-barang yang tidak penting setiap harinya. Ayumi tersenyum lembut pada sang suami. "Aku percaya padamu Mas," balas Ayumi memegang lengan sang suami. Detik berikutnya, Ayumi kembali terdiam, kegusaran hatinya masih saja menghantui. Masih memikirkan mereka. Ancaman murahan Adiguna. Ayumi mengangguk mengiyakan pertanyaan suaminya karena itulah yang dirasakannya saat ini. "Kamu tenang saja sayang. Aku akan selalu melindungi kamu." Dengan cepat wanita itu menggelengkan kepalanya pelan. "Aku tidak takut sama sekali dengan ancamannya Mas. Aku hanya takut jika nanti mereka menyerang Dania yang tidak tahu apa-apa," balas Ayumi dengan wajah sendu. "Itu akan menjadi urusanku sayang. Jika sampai mereka menyentuh Dania maka mereka akan tahu sendiri akibatnya telah bermain-main denganku." Sebenarnya Andre juga mengkhawatirkan hal itu, tapi sebisa mungkin pria itu akan melindungi keluarga kecilnya dari orang-orang yang ingin menyakiti mereka. Diam-diam tangan Andre terkepal kuat, urat-urat di tangannya sudah sangat jelas terlihat. "Sudah ya, kamu harus percaya padaku." Akhirnya Ayumi mengangguk pasrah. Andre langsung membawa istrinya masuk ke dalam pulekannya. Ayumi sedikit merasa tenang apalagi menghirup aroma sabun dari badan sang suami, sungguh sangat menenangkan baginya. Asteris.
Amanda yang baru saja sampai di rumahnya langsung membanting barang-barang yang ada di ruang tamu itu, bahkan vas bunga kesayangan Marlina juga ikut dibantingnya hingga vas itu sudah berserakan di lantai. Marlina yang baru saja masuk ke rumahnya karena mengejar Amanda langsung membelalakkan matanya tak percaya. Melihat vas bunga kesayangannya telah pecah berkeping-keping dan berserakan di lantai. Amanda, pekik Marlina tertahankan, dengan mulut menganga. Ingin rasanya wanita parubaya itu langsung marah pada Amanda, tapi apa boleh buat, Marlina harus bisa menahan amarahnya karena Amanda adalah anak kesayangannya. Marlina tidak ingin sang putri tambah stres karena ulahnya. Wanita parubaya itu langsung memulek sang putri, agar tidak menghancurkan barang-barang lagi di ruang tamu itu. Tenangkan dirimu sayang, walaupun kamu menghancurkan seisi rumah ini semuanya tidak akan berubah dan membuat Andre mau menikahimu. Ujar Marlina berusaha menenangkan sang anak. Dada Amanda kembang kempis dengan wajah memerah, apalagi mengingat perlakuan Andre terhadapnya yang mengusirnya depan wanita yang dibencinya. Aku benci wanita S asteris Alan itu mah. Gara-gara wanita M asteris Rahan itu Mas Andre tidak mau dijodohkan denganku. Teriaknya di dekat telinga Marlina. Wanita parubaya itu terkejut mendengar suara Amanda yang sangat keras, bahkan sampai berdengung di telinganya. Adiguna yang baru masuk karena mendengar teriakan Amanda langsung saja terkejut. Rumahnya sudah berantakan akibat ulah sang putri yang tantrum layaknya anak kecil. Tenang sayang, tenanglah. Kita akan mencari cara untuk menyingkirkan wanita itu dan anaknya. Mama dan Papa punya banyak cara untuk menyingkirkannya. Jadi kamu harus sabar sayang, ujar Marlina melirik sang suami dengan mata melotot seakan menyuruh suaminya untuk ikut juga menenangkan putrinya. Iya sayang, Papa akan membuat istri Andre menjauh. Akhirnya Adiguna menimpali daripada Marlina ikut tantrum seperti Amanda, satu saja membuatnya pusing apalagi dua. Amanda akhirnya sudah mulai tenang berada di pulekan Marlina, dadanya bergemuruh karena secepatnya ingin memiliki Andre. Di saat Marlina dan Adiguna menenangkan Amanda tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam rumah itu juga. Helaan nafas berkali-kali dikeluarkan saat melihat keadaan rumah sangat berantakan. Ada apa lagi kali ini? Masalah Kak Andre lagi? Tanyanya menatap orang tuanya. Diamlah Arkan, kakak kamu sedang sedih. Jangan menambah bebannya lagi, balas Marlina menatap anak bungsunya tajam. Lagian kakak aneh, sudah tahu kakak Andre sudah menikah masih saja dikejar. Memangnya tidak ada pria single yang menyukai Kak Amanda sampai suami orang juga mau direbut? Apa kalian tidak tahu seberapa sakit hatinya nanti wanita yang berstatus istri dari Kak Andre jika misalnya Kak Amanda merebut Kak Andre? Tapi jika hal itu terjadi sangat disayangkan sih, masa Kak Andre membuang berlian hanya demi bunga bangkai sih? Tidak masuk akal. Jika aku jadi Kak Andre mungkin saja aku akan terus bersama istriku dan menghempas wanita yang ingin merusak rumah tanggaku. Kekeh Arkan menatap tiga orang yang ada di depannya. Dek, Adiguna seakan tertampar mendengar ucapan anak bungsunya. Bagaimana tidak, dia rela menceraikan istrinya yang menemaninya dari nol hingga sukses demi orang ketiga yang baru saja muncul dalam hidupnya, bahkan dengan teganya dia melupakan anak kandungnya demi anak tirinya. Diam, ini bukan urusanmu Arkan, pekik Amanda membuat Arkan acuh. Seharusnya kakak yang diam, Kak Andre itu tidak menyukai Kak Manda. Introspeksi diri dulu. Lihatlah istri Kak Andre yang sangat sederhana, dia menyukai wanita seperti itu bukan modelan Kak Manda. Balas Arkan. Dan kalian, tunjuknya pada orang tuanya, seharusnya sebagai orang tua kalian menasehati Kak Manda bukan malah mendukungnya seperti ini. Aku sangat kecewa dengan Papa dan Mama selalu mengikuti kemauan Kak Manda tanpa melihat apakah itu benar atau tidak. Setelah mengatakan hal itu,
Arkan meninggalkan mereka yang masih terdiam di tempat. Diam-diam Arkan melirik papanya dan menampilkan senyum miring. Pria itu sudah tahu jika sang papa rela meninggalkan istri pertamanya demi sang mama. Jika boleh memilih, dia tidak mau lahir dari wanita perebut suami orang, dan sekarang perangai mamanya sudah turun pada kakak tirinya itu. Bersambung.